Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor SAP1. Sebelum saya menjelaskan isi dari prosesor SAP1, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cheryl Febrian. Saya berasal dari Universitas Multidata Palembang. Dan baiklah, di sini saya akan memulai presentasi tersebut. Arsitektur SAP1. Tujuan komputer SAP adalah menjelaskan cara kerja komputer yang paling sederhana. SAP1 merupakan tahap pertama dalam evolusi ke arah pengembangan komputer-komputer modern. Sekalipun masih terhitung sederhana, operasi SAP1 telah memiliki operasi komputer modern. Kelebihannya, arsitekturnya sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. Berikut adalah gambar SAP1 blok arsitektur. Komponen SAP1. Program counter mengirimkan ke memori alamat dari instruksi berikutnya yang akan diambil dan dilaksanakan. Input dan MAR. Bagian dari memori SAP1, selama komputer bekerja, alamat dari PC ditahan pada MAR. RAM 16x8. Memori SAP1 tempat di mana instruksi dan data disimpan. Instruction Register atau disingkat menjadi IR. Lokasi di mana instruksi yang diambil dari RAM diterjemahkan. Akumulator untuk penyimpanan sementara selama komputer beroperasi. Controller dan sequencer. Pengendali komputer. Di sini ada contoh pengendali komputer yaitu CP, EP, LM, CE, LI, EI, LA, EA, SU, EU, LB, dan LO. Dan di sini other atau subtraktor menggunakan dua second complement. Bila SU sama dengan 0, maka operasi yang dilakukan penjumlahan sebaliknya menjadi pengurangan. Register B. Register buffer. Register ini digunakan dalam dalam operasi aritmatika. Output register mengeluarkan isi akumulator ke binary display. Binary display terdiri dari 8 buah LED yang akan menampilkan isi register keluaran. Masing-masing LED dihubungkan dengan sebuah flip-flop dari register keluaran. Fase pengambilan atau fetch cycle bersifat tetap yaitu 3 pulsa. T1 address state, T2 increment state, T3 memory state. Semua instruksi diawali oleh siklus fetch dengan tahapan yang sama. Perbedaan satu instruksi dengan yang lainnya terletak pada tahap eksekusi. Berikut adalah gambar fetch cycle. Ini adalah proses fetch cycle. Di sini proses T1 atau address state, di sini T2 increment state. Baiklah, di sini lanjutannya, ini proses yang ketiga. Ini memory state. Dan di sini pemrosesan instruksi.
Fase eksekusi atau execution cycle. Jumlah pulsa tergantung instruksi. Eksekusi instruksi dikendalikan oleh pengendali atau pengurut atau disebut controller atau sequencer. Masing-masing tahap eksekusi T4, T5, dan T6 berbeda-beda untuk setiap instruksi. Di sini adalah tahap T4 dan T5 pada siklus eksekusi LDA. Di sini ada contoh tahap T4 siklus eksekusinya dan ke tahap T5. Instruksi SAP1 LDA address. Isikan akumulator atau A dengan isi yang ada di alamat address. Add address. Tambahkan isi A dengan isi yang ada di alamat address simpan di A. SUB. Maaf, saya tadi ke kursor. SUB address. Kurangkan isi A dengan isi yang ada di alamat address simpan di A. Out. Tampilkan isi A ke binary display. HLT. Hentikan proses di komputer. LDA atau kepanjangan dari load the accumulator. Instruksi LDA mengambil data dari memori dan dimasukkan ke dalam akumulator. LDA AH. Instruksi mengambil data dari alamat memori AH dan disimpan ke dalam akumulator. Contoh dari LDA 8H. Misalkan R8 sama dengan 111.000. Eksekusi instruksi sama dengan LDA 8H menghasilkan A sama dengan 1111.000. Add. Instruksi add atau karena ini merupakan singkatan akan dibaca menjadi ADD. Instruksi ADD menjumlahkan isi akumulator dengan data memori. ADD 8H. Instruksi menjumlahkan isi akumulator dengan tanda memori alamat 8H. Hasil penjumlahan disimpan kembali dalam akumulator. ADD 9H. Misalkan A sama dengan 0000010. R9 sama dengan 00000011. Eksekusi instruksi B sama dengan 00000011 menghasilkan A, yaitu 00000101. SUB. Instruksi SUB mengurangkan isi akumulator dengan data memori. SUBDH. Instruksi ini akan mengurangkan isi akumulator dengan data pada alamat DH. Hasil disimpan pada akumulator. Sub CH. Misalkan A sama dengan 00000111 RC 00000011. Eksekusi instruksi B 00000011 menghasilkan A 00000100. Out. Instruksi out adalah instruksi tanpa operand. Data dari akumulator secara otomatis akan diambil dan dimasukkan ke dalam register keluaran HLT. Instruksi HLT berfungsi untuk menghentikan proses. Instruksi ini memberitahu kepada komputer untuk berhenti memproses data. HLT menandai akhir suatu program. Instruksi ini tidak memerlukan operand memori. Setiap program dalam SAP1 harus diakhir dengan HLT.
Berikut adalah tabel dari mikro program SAP1. Dan saya akan memberikan contoh. Di sini, tuliskan program SAP1 dalam bentuk bahasa assembly saya agak sedikit keliru. Baiklah, di sini saya ada contoh untuk SAP1, yaitu tuliskan program SAP1 dalam bentuk bahasa assembly dan bahasa mesin untuk operasi aritmatika berikut: 16 ditambah 20 ditambah 24 min 32. Jika data tersimpan di memori mulai alamat 9H sampai CH. Berikut adalah penyelesaian soal yang barusan saya baca. Di sini bilangan ini masih dalam bentuk bilangan desimal, harus dikonversikan ke biner dan heksadesimal. Dan berikut di sini bilangan 16, 20, 24 dan 32 ini dikonversikan menjadi bilangan biner dan seperti ini, sehingga data disimpan pada alamat 9H sampai CH jadinya ini. Dan ini adalah lanjutan dari jawabannya. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya mengenai prosesor SAP1. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Mohon maaf untuk keliruan saya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.